Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nur Edi. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya sekarang duduk di kelas 2A Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Di sini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai mukjizat. Kenapa sih kita mempelajari kemukjizatan Al-Quran? Sebab itu merupakan salah satu cara kita untuk memahami keagungan dan keistimewaan, bahkan sekalipun itu kita dapat memahami tentang keotentikannya Al-Quran tersebut. Apalagi kita sebagai umat yang beragama Islam, kan Al-Quran itu termasuk kitab sucinya umat Islam. Jadi kita harus mempelajarinya ya. Langsung saja, yang pertama kita membahas tentang pengertian mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berasal dari kata i'jaz, diambil dari kata kerja i'jaza yu'jizu ijaza, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangannya, kata mukjizat itu digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau luar biasa. Maksud kemukjizatan Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia, namun tujuan yang sebenarnya adalah untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran dan Rasul-Nya yang membawanya, dan sekaligus menetapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanya sekedar penyampaian risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang luar biasa tadi bertujuan untuk membuktikan kenabian seorang nabi atau kerasulan seorang rasul dan menambah keyakinan para pengikut nabi tersebut, dan tidak ada yang dapat mengalahkannya atau berbuat sepertinya. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 23-24. Adapun contoh mukjizat yang telah diturunkan Allah, yaitu kepada Nabi Musa. Pada zaman itu terdapat tukang-tukang sihir. Maka mukjizat utamanya Nabi Musa adalah dia memiliki tongkat yang dapat berubah menjadi ular, dan ular-ular tersebut dapat mengalahkan ular-ular tukang sihir. Adapun juga pada zaman Nabi Isa. Pada zaman Nabi Isa tersebut merupakan zaman kemajuan ilmu kedokteran. Maka mukjizat yang diterima oleh Nabi Musa adalah beliau dapat menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh pengobatan biasa. Dan pada zaman Nabi Muhammad SAW itu merupakan zaman keemasan kesusastraan Arab. Maka mukjizat utamanya adalah Al-Quran. Mukjizat-mukjizat yang telah Allah turunkan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa tersebut merupakan mukjizat yang bersifat indrawi, yang sesuai dengan masa dan zaman ketika mereka diutus dan diangkat menjadi nabi. Sedangkan Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan tidak tertandingi sampai saat ini, yang di mata sejumlah pengamat barat sebagai suatu kitab yang sulit dipahami dan diapresiasi. Dari pengertian mukjizat Al-Quran tadi dapat dipahami ya. Yang kedua yaitu macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Nah, macam-macam kemukjizatan Al-Quran ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama yaitu kemukjizatan Al-Quran dalam aspek kebahasaan. Gaya bahasa yang digunakan Al-Quran berbeda dengan gaya bahasa yang digunakan oleh orang-orang Arab. Gaya bahasa Al-Quran membuat orang Arab pada saat itu kagum dan terpesona. Walaupun Al-Quran menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya, terbukti saat Sayyidina Umar bin Khattab ketika mendengar lafaz Al-Quran membuat hatinya terguncang dan segera masuk agama Islam. Kalimat demi kalimat mengandung unsur sastra yang sangat baik, namun tetap mudah dipahami tanpa mengurangi sedikitpun kandungan misteri di dalamnya. Susunan Al-Quran tidak dapat disamakan oleh karya sebaik apapun. Yang kedua yaitu Al-Quran dari aspek hukum, sumber hukum.
Jadi Al-Quran telah memberikan sebuah adil yang kuat dalam pertumbuhan hukum. Bahkan Al-Quran tetap menjadi produk hukum yang ideal hingga sekarang ini. Yang ketiga yaitu Al-Quran mengandung berita-berita tentang hal-hal yang bersifat gaib, seperti surga, neraka, hari kiamat, hari perhitungan, dan lain sebagainya. Yang keempat, kemukjizatan Al-Quran dari aspek isyarat ilmiah. Al-Quran banyak berisi tentang informasi ilmu pengetahuan walaupun hanya bentuk isyarat ilmiah, seperti informasi mengenai ilmu pengetahuan alam. Antara lain, bahwa bumi dan langit sebenarnya merupakan suatu yang padu dan setelah terpisah menjadi segala sesuatu yang hidup. Banyaknya isyarat ilmiah yang dikemukakan di dalamnya yang kesemuanya belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini. Pembahasan yang terakhir yaitu tujuan mukjizat dan fungsi Al-Quran. Tujuan mukjizat Al-Quran itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang nabi atau rasul Allah yang diutus untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam kepada seluruh manusia. Terus membuktikan bahwa Al-Quran adalah sebenar-benarnya kitab dari Allah, bukan buatan malaikat Jibril dan bukan pula tulisan Nabi Muhammad. Adapun fungsi Al-Quran yaitu pertama, sebagai mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sebagai petunjuk atau al-huda. Yang ketiga, sebagai korektor dan penyempurna kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Dan yang terakhir, sebagai sumber hukum. Cukup itu yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan keterbatasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.